Oke, udah direkam, Om Kek? Sudah, Om. Ya, kita mulai ya, teman-teman ya. Selamat malam semuanya. Senang sekali saya Bli Queen, tuan rumah dari Dex Capital. Malam hari ini, 2 minggu sekali kita mengadakan acara event edukasi 3 sisi. Dan malam ini menurut Bli sih, ini topiknya sangat keren sekali, sangat luar biasa. Apalagi narasumber yang nanti yang akan membawakan juga sangat profesional dan sangat pengalaman di bidangnya. Tapi seperti biasa, sebelum kita lanjut, kita berdoa dulu ya, teman-teman ya. Biar kita bisa belajar bareng malam hari ini. Beli pimpin doanya ya, berharap Om Jimmy, kita berdoa, teman-teman, semua Dex Lover sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing, berdoa dimulai. Doa selesai. Oke, topik malam ini adalah kita ngebahas tentang investor versus trader. Kira-kira mana sih apa yang lebih menguntungkan, dan kira-kira teman-teman di sini pasti tahu ya, bisa apa namanya itu kayak semacam bisa mengenali diri sendiri lah tuh loh. Kira-kira saya jumping ke kripto ini mau jadi investor apa trader, kemudian apakah lebih senang yang namanya berspekulatif atau spekulan atau yang lainnya. Nanti kita akan bahas di sini plus minus, kelebihan dan kelemahan dari masing-masing apa nama itu masing-masing profesi kita baik investor maupun trader. Tapi sebelumnya Beli akan perkenalkan dulu ya bagi yang belum kenal. Dari sisi merah, dari sisi investor ada Om Jimmy. Ya, teman-teman Dex Lover yang sudah dari awal mungkin sudah mengenal beliau. Beliau adalah salah satu Dex Lover yang paling loyal, paling setia, dan saat ini juga beliau juga sering membantu beliau untuk memberikan advice terkait dengan progres Dex Capital ke depannya. Dan memang dari awal sebelum beliau jumping ke kripto, beliau juga dulu seorang investor juga di bidang saham, lama di saham, dan beliau menganut untuk investor saham itu dari sisi fundamentalnya seperti itu. Jadi beliau menemukan satu proyek yang fundamentalnya bagus dari laporan keuangannya, dari bla bla segala macam lah. Nah, sehingga beliau langsung masuk di sana gitu loh. Nah, kemudian di kripto pun juga sama. Beliau juga di sini juga karena kesibukannya juga tidak ada sempat waktu untuk menjadi trader, dan nanti kita bisa cari tahu seorang Om Jimmy kenapa sih suka sebagai investor, potensi seperti apa yang nanti bisa dilihat dari sisi investor. Itu yang dari sisi merah. Kemudian dari sisi biru ada Bro Raf. Mungkin teman-teman udah tahu ya, Bro Raf ini kemarin pada waktu sempat ama OKVerse, beliau yang presentasi di sini. Saat ini beliau aktif sebagai CMO-nya OKVerse, dan beliau juga sama mengawali dulu sebagai dari investor saham, dari saham, tapi memang dari waktu di saham tuh beliau seorang trader ya. Jadi beliau memang keahliannya di sana. Kita beli pun sebenarnya pengen belajar kursus pribadi nih sama Bro Rap dan ini biar bisa nanti kalau pas ada free bisa belajar gimana caranya menghasilkan profit harian mungkin kan seperti itu kan. Nah, untuk mempersingkat waktu kita langsung aja dari sisi Om Jimmy, perkenalan sedikit Om Jimmy. Mungkin teman-teman di sini kan banyak yang baru hadir juga. Silakan perkenalkan dikit dulu nama, kemudian stay di mana, alamat asli dari mana, dan kenapa tertarik untuk menjadi investor di bidang kripto. Silakan Om Jimmy, waktu dan tempat saya persilakan. Oke, selamat malam semua. Thank you Om Lee. Ya, saya Jimmy, ya teman-teman mungkin sebagian udah tahu. Saya aktif di Dex Capital. Saya kenapa masuk ke dunia kripto? Karena saya pikir investasi yang paling cepat adalah investasi yang akan datang. Yang terbaik itu adalah investasi yang akan datang. Nah, kita tahu dulu kita nabung
dulu waktu nabung orang bilang nabung itu investasi, ternyata nabung itu merugikan. Terus kita banyak tahu lagi ke depan ada saham, ada banyak lain-lainnya. Nah, ternyata mereka yang pegang saham dulu udah kaya sekarang. Yang beli zaman tahun-tahun dulu. Nah, sekarang kita ada di kripto. Awal, ya semoga next-nya kita pengganti mereka yang bermain saham di saat itu. Nah, saya stay di Jakarta. Saya nggak kerja ya. Jadi saya pure investor. Saya nggak tahu cara kerja. Ya itu aja sih palingan. Thank you Om Lee. Oke, thank you Om Jimmy. Oke, next dari Bro Rap. Silakan Bro Rap. Halo teman-teman. Saya Rafael. Saya stay-nya di Bali karena saya di hire jadi CMO dari OKVerse. Nah, kenapa saya tertarik jadi seorang trader? Karena kita butuh daily profit. Nah, itu doang. Itu yang saya tanamin di diri saya. Saya butuh daily profit. Daily profit ya bukan berarti jadi pekerjaan utama juga. Jadi sampingan aja. Tapi itu bisa diaplikasiin kembali ke diri teman-teman masing-masing. Mau dijadiin main job juga nggak masalah. Mau dijadiin sampingan juga nggak masalah. Nah, di sini nanti kita diskusi ya. Oke, kayaknya itu aja deh untuk perkenalannya, Pi. Oke, thank you Bro Rap. Sekarang kita jumping lagi ke Om Jimmy ya. Om Jimmy bisa dijelaskan ke kami nggak Om? Sebenarnya yang dimaksud dengan investor itu apa sih Om? Tuh nggak? Terus kenapa kita harus jadi investor? Kemudian itu dulu Om, dua itu dulu Om. Silakan Om. Investor tuh apa sih gitu? Gini. Investor itu orang yang mempersiapkan diri. Jadi investasi itu bukan sekedar ke uang aja, tapi ke otak, ke tubuh itu butuh investasi juga. Jadi investor itu apa? Orang yang mempersiapkan diri, dia mempersiapkan dirinya untuk masa depan. Itu investor. Kalau misalnya saya mau jadi atlet sepak bola, saya mulai dari kecil tuh sudah berinvestasi waktu. Mungkin saya belum jadi pemenang sekarang. Tapi ke depan, ketika saya mulai bertanding, saya sudah siap. Jadi saya mulai latih skill saya latih tubuh saya. Nah itu kalau pemain sepak bola. Nah kita pun juga, pemain kripto atau pemain saham, biasanya kita juga mesti belajar. Nggak ujuk-ujuk, tiba-tiba seorang investor itu berhasil. Misalnya baru saya ada punya duit 10 juta terus saya investasikan dan berharap itu berhasil. Sebenarnya itu sih judi. Nggak mungkin tiba-tiba ada orang, saham ini bagus gini-gini atau project ini bagus gini-gini. Terus kita masuk. Kita berharap untung. Ya, mungkin kadang-kadang beruntung. Tapi itu bukan investasi, itu judi namanya. Kita mempertaruhkan sesuatu tanpa tahu apa yang kita beli. Tanpa punya tujuan. Sedangkan investor tahu, dia punya target, dia punya timeline untuk mendapat sesuatu. Nah, itu investor Om Lee. Tadi satu lagi pertanyaannya apa Om Lee? Oke, sebelumnya ke yang pertanyaan satu, ini menarik Om, dari penjelasan Om Jimmy loh. Mudah-mudahan teman-teman bisa tercerahkan di sini ya. Tapi sebelumnya bisa Om Jimmy bantu nggak? Kira-kira sebenarnya apa sih kualifikasi untuk bisa disebut sebagai seorang investor Om? Misalnya dari segi, tadi kan Om jelaskan tuh dari target investasi, itu nggak? Jadi kita investasi harus punya target dalam artian apa? Mungkin saya investasi di sini, di project ini, ya harapannya 3-5 tahun lagi saya bisa, dari investasi saya ini saya bisa sekolahin anak saya, bisa jalan-jalan ke luar negeri, bisa bangun rumah, segala macam. Kan itu kan dari sisi tujuan investasi. Nah, maksud beli gini loh, misalnya nih, kayak beli nih, bila mana seseorang tuh bisa disebut sebagai investor loh? Ada nggak kayak semacam syarat-syaratnya gitu loh, kualifikasinya? Kayak tadi kan Om bilang kan, dalam artian sebelum kita benar-benar bisa disebut sebagai investor,
kita harus kayak lulus lah gitu loh, melewatin itu loh beberapa tahap. Misalnya nih, pertama ya otomatis investasi itu ya kita investasikan mungkin dari selama ini kan kita investnya cuma dari dari perut ke bawah Om. Nah misalnya, kalau investasi di sini misalnya kita bisa baca buku, ikutin seminar segala macam. Jadi investasi leher ke atas misalnya Om. Nah itu Om, bisa dijelaskan nggak Om secara sederhana aja kira-kira biar bisa kita disebut sebagai investor tuh tahapan-tahapan apa aja yang bisa kita lewatin dan kita mempunyai skill itu gitu loh Om. Silakan Om Jimmy. Nggak ada sih Om. Seseorang disebut sebagai investor. Sebenarnya nggak ada standar sih, nggak ada syarat dan ketentuan berlaku di sana. Tapi begini, seseorang disebut investor ketika dia mempunyai tujuan. Kalau misalnya dia ikut seminar, dia mau belajar, terus nggak melakukan apa-apa, apakah dia seorang investor? Enggak juga, gitu kan? Hanya seorang pembelajar. Tapi misalnya dia mengerti sedikit, dia belajar, dan dia bertindak, ada action di sana, bisa jadi dia seorang investor. Karena kita nggak tahu apa yang dilakukan orang, apa yang dia punya. Itu sih Om Li. Jadi nggak ada standar gitu, nggak ada syarat-syaratnya. Tapi bagi saya kayak gini, seseorang menjadi investor ketika dia mau menginvestasikan ya waktu, tenaga, pikiran, bahkan uang untuk mencapai satu titik, satu tujuan. Itu sih Om Li. Oke, untuk dari sisi timeline itu kan untuk investor tuh ketika dia bisa make money kan butuh waktu yang sangat lama Om Jimmy. Ya minimal Om Jimmy bilang ya minimal 5 tahun itu baru bisa disebut sebagai investor tuh nggak. Tapi kalau kita kaitkan dengan realita di dunia kripto, apalagi karakter itu loh, karakter teman-teman yang berinvestasi di kripto itu kan kebanyakan jangankan nge-hold sampai 5 tahun Om. Lu nggak nge-hold sampai 3 hari seminggu udah kejang-kejang dia gitu loh Om. Nah kalau kayak gitu ngeliat fenomena kayak gitu gimana Om Jimmy? Ya, itu bedanya mental orang dulu sama mental orang sekarang Om. Jadi itu bukan masalah itu masalah mental sih. Bagi saya itu masalah mental. Jadi kayak gini. Karena orang mengenal kita dulu mau beli saham ya. Seandainya kita zaman dulu beli saham. Itu nggak ujuk-ujuk Om gunakan handphone. Kita mesti datang ke bursa efek. Mendaftar di sana, antri di sana gitu. Jadi mereka dari daerah, misalnya orang dari daerah, jadi mempersiapkan duit, dia datang, dia daftar, itu kadang-kadang bukan 1-2 hari. Berminggu-minggu dia baru dapat saham yang dia mau. Dengan investasi waktu untuk ke sana aja, masa iya dia mau jual 2-3 hari, terus pulang lagi kan nggak mungkin. Nah, jadi di sana ada perbedaan. Nah, sedangkan zaman sekarang, klik, tiap 5 menit ada produk launching, Om. Jadi wajar, karena memang orang nggak akan bisa bertahan dengan sistem seperti ini. Nah, ditambah lagi, kita tambah lagi nih, kripto itu kan jujur-jujur aja gitu. Fundamentalnya apa sih? Mental penjudi ya, Mas? Nah, jadi ada mental penjudi ditambah ketakutan akan risikonya. Sehingga membuat orang, ya udah, daripada dia kehilangan uang, ya udah TP aja. Minimal balik modal dulu, tarik modal, terserah yang lain gitu. Itu yang terjadi. Oke, menarik Om. Mungkin tahan dulu sampai di sana Om Jimmy. Nanti beliau akan lanjutkan karena menarik. Setelah nanti dari Brorap, kita akan pengen tahu dari Om Jimmy tentang money management yang dipakai. Kemudian yang kedua, gimana cara pemilihan secara fundamental untuk memilih satu project yang benar-benar bagus gitu loh. Karena kan kita mau hold jangka panjang masalahnya Om Jimmy. Setuju nggak? Terus gimana caranya untuk memilih satu project yang bisa memberikan profit maksimal lah gitu loh. Oke, sekarang kita jumping ke Brorap ya. Nah, Brorap, bisa dijelaskan nggak sama pertanyaan dengan yang tadi, istilahnya yang dimaksud dengan trader itu
apa sih itu nggak. Terus yang kedua, kelebihan menjadi seorang trader dibandingkan investor tuh dari sisi berorap, dan karena berorap ini kan bukan hanya gini ya, bukan kayak dosen ya, cuman tahu teori, tapi berorap kan juga istilahnya langsung secara otodidak maupun belajar dari mentor, itu seorang sebagai pelaku gitu loh, sekaligus pelaku di dunia trader, atau enggak. Nah, Bri juga tahu banyak teman-teman yang juga belajar daripada berorap. Nah, bisa dijelaskan ke kami nggak berorap? Ya, silakan bro. Oke, pertama itu trader itu apa ya? Nah, oke. Trader itu gimana kita membeli dan menjual dalam jangka waktu tertentu. Contohnya kayak saya pribadi, saya itu daily trader. Berarti yang saya lihat itu pergerakan market di satu hari. Saya belinya pagi atau di jam berapa, kita sendiri yang nentuin mau di jam berapa. Ketika sudah mencapai target atau hampir mencapai target, dari situ saya close. Nah, itu untuk yang daily trader. Nah, kalau dia yang ada nge-swing juga hampir sama. Yang penting itu sampai ke targetnya, atau tidak sampai, yaitu silakan langsung di close. Nah, kalau misalnya Mungkin kita sebagai orang trader, kelebihannya apa? Ya, kita bisa memperoleh profit yang lebih cepat dari seorang investor. Karena yang kita maksimalin itu selisih dari harga setiap harinya. Itu kelebihannya. Kalau kelebihan dari seorang trader, ya kita bisa memperoleh profit yang lebih cepat daripada seorang investor. ya Karena setuju. investor, Nah mungkin bisa dijelaskan gini nggak, beberapa trader tadi kan udah dijelaskan tuh, memang istilahnya kalau bisa beli simpulkan untuk menjadi seorang trader itu benar-benar harus paham ya kapan waktunya masuk, kapan waktunya keluar, kan seperti itu Om, itu nggak? ya Yang benar. kedua yang sebelumnya harus punya trading plan. Ini kita mau target nih hari ini keuntungan berapa kan gitu. Nah, bisa berorap jelaskan nggak tipe-tipe trader, kan banyak nih tipe trader, kayak di berorap jelaskan ada swing trader, ada scalper apa bla bla segala macam. Ya mungkin di sini teman-teman Dex Lover baru pertama kali mendengar istilah-istilah itu, biar minimal mereka tahu apa sih perbedaan, ternyata trader tuh banyak banyak tipenya ya, banyak jenisnya ya gitu loh. Bisa dijelaskan nggak? Kalau saya pribadi, saya scalper. Ya, karena apalagi kayak di kripto itu orang nggak bakalan pernah kan untuk menjadi daily trader sebenarnya, walaupun mereka itu menamakan dirinya daily trader, sebenarnya mereka scalper karena volatilnya itu ngeri. Kayak Nah yang itu tadi dia. juga, Scalper tuh apa maksudnya bro? Scalper tuh scalper itu apa maksudnya itu? scalper itu kita memainkan di time frame kecil, seperti di time frame 1 jam, 15 menit atau 30 menit. Nah, kita memainkan waktu yang sangat singkat. Nah, sebagai seorang trader, kita itu harus paham banget yang namanya teknikal. Kalau investor, kita harus paham banget yang namanya fundamental. Seorang trader itu udah nggak terlalu peduli lagi dengan fundamentalnya. Mereka yang pentingin itu teknikalnya. Jadi, meleset dari teknikal yang kita bikin, kita harus punya trading plan. Kita harus minusnya berapa, kita langsung cut loss aja. Nggak boleh kita bertahan, nggak boleh kita mempertahankan loss kita itu sampai kita berharap ini bakalan balik arah sesuai dengan yang kita analisa. Nggak boleh kayak gitu. Jadi money managementnya itu harus benar-benar kita atur. Misalnya kita punya margin $1,000. Yang kita mainin itu hanya boleh 1%. Nggak boleh lebih dari itu. Mau kita jadi daily trader, mau kita scalper, nggak boleh lebih dari situ sebenarnya kalau di crypto. Karena kita nggak tahu kalau suatu saat mau detik keberapa, mau menit keberapa, mau besok atau mau berapa jam lagi. Harga itu bisa tiba-tiba terbang sampai berapa ratus persen, turun bisa langsung berapa ratus persen. Jadi benar-benar kita harus bikin stop loss-nya kita dan target profit-nya kita. Kalaupun setelah kita take profit, ternyata harganya masih terbang, ya udah, berarti itu bukan bagian kita. Rezekinya kita sampai di situ aja. Nah, kalaupun belum mencapai ke TP, ke target profitnya kita, tapi kita udah mulai jantungan, nggak apa-apa.
Karena ya salah satu yang bikin orang hancur di dunia trader itu greedy-nya. Kayak tadi saya sempat dengar dari Om Jimmy, salah satu lagi ada mental yang memang bikin rusak sekarang itu mental pengen cepat kaya. Saya nambahin ke Bang Jimmy yang tadi dibahas. Satu, mental pengen cepat kaya itu yang sebenarnya bikin sekarang investor-investor itu jadi rusak. Mereka dengan invest sekarang, mereka berharap besok itu langsung naik 10.000%. Nggak bisa. Kalau memang tahan untuk menginvestasikan misalnya 1 tahun atau 2 tahun, gak usah lihat market. Tapi kalau nggak tahan, better lu jadi trader, daily trader. Itu hold-nya hanya untuk sementara. Ketika ada pergerakan harga, ya TP seberapa yang dapat, besok diulang lagi seperti itu. Ketika mendapatkan harga yang wajar, misalnya range-nya di 19.000, kayaknya ini udah harga yang wajar, gue beli deh. Nah, naik misalnya di 19.200, yaudah silakan jual langsung. Gak ada yang namanya berharap langsung ke 20.000, ke 30.000, enggak. Nah, itu keuntungan dari trader. Jadi salah satunya tetap mental itu diasah. Satu ya, kalau misalnya kita jadi investor, mental melihat grafik setiap hari itu yang benar-benar diuji. Tapi di trader juga mental kita diuji dengan pergerakan harganya. Karena trader itu high risk-nya lebih tinggi daripada seorang investor. Kenapa saya milih jadi trader? Karena dulu awalnya saya belum ada cukup uang untuk menjadi seorang investor. Karena sebagai seorang investor itu, apalagi di saham, ya dengan modal let's say 1 juta, berapa sih cuan yang kita dapat kalau kita misalnya investasikan di 1 bulan? Kalau naik, kalau nggak naik, gimana? Nah, jadi saya milih jadi seorang trader, tapi dengan money management yang sangat ketat. Oke, menarik nih. Thank you, Bro Rap. Nah, tadi yang disampaikan sama Bro Rap tuh tentang masalah gini ya, di samping money management yang baik, kan kita juga harus bisa menghandle feeling dalam artian emosi manajemen atau psikologi manajemen gitu loh. Iya, benar. Nah, sedangkan kita tahu bersama yang namanya greedy itu semua orang punya. Setuju nggak, Bro Benar. Rap? Nah, kalau Bro Rap sendiri gimana caranya, Bro, untuk biar bisa menghandle greedy itu dengan baik? Betul nggak? Karena ya kita nggak munafik ya, yang namanya orang tuh kan berpikirnya karena kita udah mungkin dari sekolah diajarin sama para guru dan dosen selalu menggunakan prinsip ekonomi itu nggak, modal sekecil-kecilnya tapi pengen mendapatkan penghasilan sebesar-besarnya. Padahal di dunia real bisnis nggak bisa seperti itu nggak, kecuali menjadi investor kan gitu istilahnya, tapi dengan jangka waktu yang lama kan gitu. Nah, karena tadi apa yang Brodap bilang sampaikan tadi, justru kalau beli lihat dan dari penjelasan Om Jimmy pada waktu kita diskusi di sini, justru dengan kita jadi investor itu dengan modal kecil bisa mendapatkan income besar, dengan catatan ya kita bisa nge-hold sampai berlama-lama gitu kan, seperti itu. Nah, kalau dari Bro sendiri, Bro, untuk menghandle greedy-nya itu gimana, Bro? Sehingga bisa melawan greedy dalam diri gitu loh, Bro. Betul nggak? Karena sebenarnya kan itu kan hampir 90% ya mungkin ya trader investor yang akhirnya dia karena nggak bisa ngelawan greedy-nya itu akhirnya jatuh. Contoh nyatanya ya beli sendiri, makanya kenapa beli dari Kandex Capital nih, biar bisa berbagi gitu loh sama teman-teman, biar tidak ngalamin apa yang kita alamin loh. Silakan, Bro. Oke. Jadi untuk menahan rasa greedy, kalau saya pribadi, saya bikin target harian. Misalnya saya target 1 hari itu 1 juta. Nah, mau 1.000 kali misalnya saya open posisi 1 harinya, yang penting itu target 1 juta, nggak mencapai 1 juta, misalnya 900.000. Saya di situ udah stop. Harus bisa stop. Misalnya nih, saya kasih contoh. Kalau saya pribadi 1 hari itu sekali open posisi mau dia, sekarang saya fokusnya di future ya, bukan di spot. Kalau misalnya saya open posisi mau di long atau di short, dia sudah kena di $10 atau mendekati $10, itu saya TP.
Jadi saya akumulasi terus sampai dia mencapai di 1 juta. Setelah selesai, saya cari momen lagi. Cari di koin-koin lain. Oh, ini misalnya ke koin ini, bagus ini. Ini ada momen mau naik atau ada momen mau turun. Nah, di situ saya open posisi lagi. Mendekati $10. Nah, itu saya langsung take profit. Nah, saya cari lagi koin-koin yang lain. Nah, gitu terus. Jangan sampai kita berharap ini langsung mau terbang tinggi. Atau kita pengen berharap profit yang tinggi, kita naikin leverage sampai 100 kali 125. Nggak boleh. Kalau analisa kita salah, apalagi kita tidak menggunakan stop loss, kita bisa rugi total. Jadi benar-benar bikin target harian, itu yang pertama. Terus yang kedua, jangan greedy-nya itu dalam arti kita sudah take profit, tapi ini chartnya masih tetap naik. Jangan biarin, yang udah terbang biarin terbang, jangan dikejar lagi. Nah, ketika yang udah terbang kita kejar, di situ kita akan nyangkut. Misalnya itu kita open posisi di 7, naik ke 8, ternyata masih terbang sampai ke 9. Kita pengen lagi, masuk. Jangan. Biarkan yang udah terbang. Jangan dikejar lagi, pindah ke koin yang lain. Itu. Oke, setuju. Menarik nih. Jangan kejar kereta yang sudah gini ya, sudah berangkat ya. Kalau kita kejar berdarah-darah nanti kita ya. Oke, menarik. Thank you, Bro Rap. Kita sekarang nyamping lagi ya ke Om Jimmy ya. Yang tadi itu Om bisa dijelaskan sedikit Om, maksudnya untuk jadi investor kan perlu benar-benar pengetahuan yang cukup lah Om, pengetahuan yang luas, tahu nggak? Gimana caranya bisa kita mencari dan menemukan satu proyek yang harapannya proyek ini bisa memberikan keuntungan maksimal buat kita. Nah, kalau dari sisi Om Jimmy sendiri, dengan pengalamannya menjadi investor selama ini, gimana Om cara Om melihat satu proyek itu Om? Sehingga Om benar-benar yakin untuk bersupport dan invest di sana gitu loh. Kalau untuk kripto ini sebenarnya kan ada 2 Om. Kita kembali ya. Kalau kita ngomong fundamental sebuah proyek, misalnya kita bagi dulu nih. Di kripto ini ada 2. Satu proyeknya itu blockchain-nya, yang satu proyek token. Nah, kita harus pahami nih, kemana kita masuk. Kalau proyek token, itu lebih berisiko daripada proyek blockchain. Kalau blockchain, dia bisa menghasilkan dengan adanya ekosistem yang dibangun di dalamnya. Dari chain-nya, dari smart contract-nya. Nah, itu hebatnya. Dia dapat gas fee. Dia dapat dari sponsor-sponsor yang besar. Dia dapat dari venture capital yang besar. Jadi, orang akan lebih banyak dan lebih berani berinvestasi di sana. Kenapa? Karena dia punya fundamental, yaitu suatu tempat dibangunnya ekosistem. Jadi, kalau kita ngomong secara realnya, blockchain itu pasar. Ya. Tapi token, orang yang jualan di pasar. Orang yang nyewa kios-kios. Nah, itu token. Sekarang pertanyaannya, kita mau pilih investasi di mana yang terbaik? Di pasarnya, kita beli pasarnya, kita pemegang pasarnya, atau kita beli satu kios. Lebih menguntungkan mana? Kalau kita beli pasarnya, kita sudah tahu orang akan nyewa di pasar itu. Tapi kalau kita hanya beli kiosnya, keuntungan dari kios ini atau token-token ini hanya orang yang datang jual beli, margin doang. Nah, jadi kita bedakan dulu. Kalau saya lebih berani investnya ke blockchain-nya atau ke koinnya yang akan bisa dibangun ekosistem di dalamnya. Makanya Cuman kan gini Om Jimmy. Oke, Beli setuju dengan pernyataan Om Jimmy barusan. Cuma sekarang pertanyaannya gimana caranya bisa di antara sekian banyak pasar kita membeli pasar yang berpotensi bakalan ramai. Sama kayak blockchain.
Kan blockchain di luar sana banyak banget, baik yang sudah running well, baik yang baru bikin dan akan bikin, tahu nggak? Nah, kira-kira gimana caranya memilih dari sekian banyak pasar, sekian banyak blockchain sehingga kita benar-benar bisa memilih satu pasar, satu blockchain yang benar-benar itu bisa jalan, itu loh, bisa rame, Nah, bisa banyak ekosistemnya. Nah, itu Om, PR-nya tuh. sama kayak orang bangun pasar itu, Om. Ketika orang bangun pasar, dia akan umumkan dia bangun pasar. Nah, pertama, dia strategis nggak pasarnya ini? Ramai nggak di pemukiman? Yang kedua, sewanya ini, sistemnya bagaimana sih di dalam pasar ini? Nah, itu kita logikanya di sana gitu. Kira-kira ketika dia umumkan, berapa banyak peminat yang akan join ke dalam pasar ini? Sama, ketika dia diumumkan blockchain-nya, ekosistem, siapa-siapa nih yang akan join ke ekosistemnya. Kita ngomong kayak BSC. BSC dengan Ethereum, lebih banyak mana ekosistemnya? BSC. Ya kan? Nah, kita bandingkan BSC dengan Polygon. Lebih banyak mana ekosistemnya? BSC. Makanya sekarang lebih banyak orang masuk ke BSC. Kenapa? Karena dia pinter jualannya. Jualan kiosnya gampang gitu. Nggak ribet. Nah, sama kayak kemarin Aptos. Ya. Waktu diumumin, dia akan launching, siapa yang tertarik investasi di sana? Perusahaan-perusahaan apa yang tertarik di sana? Nah, kita tinggal ngikutin. Bagus nggak kalau kita investasi ke sana? Kalau misalnya kita personal nggak ngerti cara menganalisa, saya pikir perusahaan-perusahaan kayak Binance, kayak FTX, itu mereka sudah punya standar untuk berinvestasi ke sana. Ya kita tinggal ikuti. Segampang itu. Sebenarnya segampang itu. Namun, kadang-kadang kayak gini. Kita ketika dia mulai untuk bisa masuk, karena dia kasih waktu lama, karena dia ngajarin kita untuk berinvestasi, kita nggak sabar. Akhirnya kita memilih yang cepat aja deh. Nah, itu sih pilihannya. Sebenarnya segampang itu, Om Li. Oke. Nah, sedikit Om. Kira-kira menurut dari pengalamannya Om Jimmy, kalau kita invest di satu blockchain itu, biar bisa benar-benar make money lah, menghasilkan seperti yang kayak dulu kan BNB, siapa nyangka bisa value-nya sampai seperti sekarang ini, kan gitu Om, betul nggak? Bahkan dulunya pun ya istilahnya orang udah dikasih harga murah tapi nggak mau ambil karena mungkin kurangnya pengetahuan di sana seperti yang Om Jimmy sampaikan tadi kan. Nah kira-kira kalau untuk standarnya satu blockchain tuh biar bisa benar-benar apa tuh value-nya dia naik itu berapa lama Om kita invest di sana? Misalnya nih, oke, gue masuk di sini, ya udah kayaknya dengan ininya 3 tahun, 4 tahun atau 5 tahun lagi baru akan take profit itu loh biar benar-benar maksimal. Itu ada nggak standar buat dari sisi Om Jimmy? Ada Om. Minimal dia bertahan di satu musim bearish. Jadi ada kita tahu musim Bitcoin itu musim 4 tahunan ya. Setelah dia benar-benar ATH, dia akan turun kan. Apa sih istilahnya? Saya lupa lagi. Nah. Halving. Halving ya, benar-benar. Nah, kita lihat Ethereum. Ethereum itu 2013, 2014 ya. Nah, halving waktu itu si Bitcoin itu juga anjlok kan di 2017 gitu. Dan dia bertahan. 2016, 2017 tuh dia sampai sekarang Ethereum dia masih ada. Itu bukti satu Om. Nah, kita kembali ke si BSC. BSC dan berikut blockchain yang lain itu di 2019 Om. Nah, mereka bertahan nih di 2022 ini, 2021, 2022 ini. Artinya ketika mereka sampai nanti di 2024, ya sekarang BSC itu di 4 juta.
wajar-wajar aja kalau nanti dia di 40 juta. Wajar. Oh ya? Bisa sampai 40 Ya, juta, Om Jimmy? bisa. Kenapa enggak? Oke. Itu wajar, Om. Karena potensinya itu semakin besar. Karena dari 8 miliar orang di dunia, yang main kripto baru nggak nyampe 1 miliar, Om. Sekitar 400 sampai 600 juta orang. Dan itu pun ngenal ya. Yang benar-benar main itu cuma 200-an juta. Itu banyak pemain micin, 200 juta orang itu. Yang real investor tuh nggak banyak. Jadi wajar. Karena ya 200 juta masih ada sisa 8 miliar lagi. Kali berapa itu, Om? Kali 20. Kalau semuanya akan ke kripto. Kita ambil jeleknya, setengahnya aja. Dan itu wajar. Nah, sama. Dulu kenapa orang nggak main di BSC? Kenapa orang? Karena ekosistemnya masih sedikit yang menggunakan si BSC ini, Om. 2019-2020. Boomingnya waktu musim 2020-2021 itu. Ketika ekosistemnya meledak, harganya juga ikut. Karena orang akan hold. Orang butuh duitnya, butuh BSC-nya untuk beli project. Ketika dia bertahan nih, lolos dia nih di tahun ini, sampai tahun 2024 nanti, saya pikir next-nya sih, ya posisi Ethereum sekarang digantiin sama BSC, ya Ethereum-nya makin naik. Oke. Wah, menarik nih. Gininya Om Jimmy. Sebelum beli jumping ke Blue Wrap, silakan dari sisi penonton. Nah, kita kan acara 3 sisi ya. Jadi teman-teman nggak usah khawatir. Dari pemaparan dari sisi investor dari Om Jimmy, trader dari Blue Wrap. Kira-kira teman-teman ada nggak punya pendapat lain dari apa yang mereka sampaikan, atau ada pertanyaan ke dua narasumber kita? Silakan beli buka dua penanya dulu ya. Silakan langsung aja open mic-nya ya teman-teman ya. Jangan Malam Bang malu-malu. Jimmy. Ya, malam Om Joseph. Silakan Om. Ya, mau nanya Bang Jimmy, Bang Rap, mengenai technical analysis ini kan kita jarang bahas. Itu penting nggak dalam menurut Bang Jimmy sama Bang Rap untuk diedukasikan ke depannya di Dex Capital ataupun di berbagai investasi yang lainnya, kripto ataupun yang lain? Terima kasih. Silakan, siapa yang mau menjawab? Om Oke, Jimmy. saya jawab duluan, boleh? Boleh. Oke. Oke. Saya untuk Bang Joseph, menurut saya pribadi itu penting banget. Mau kita menjadi seorang investor atau trader, technical analysis itu penting banget. Jadi kita tahu harga wajar. Jadi daripada kita mulai, misalnya kita nggak tahu nih technical analysis, jadi kita main asal masuk aja sebagai seorang trader atau investor, ternyata harganya longsor. Nah, hanya untuk menunggu kita BEP aja, itu udah memakan waktu yang lama. Jadi menurut saya, technical analysis itu perlu banget. Gitu. Oke, thank you Bro Rap. Silakan Om Jimmy. Oke, sekalian saya jawab ya. Kalau Om Joseph mau belajar technical analysis, join di Dex Capital Medan ya Om. Ada nanti Om Vidi tuh ajarin ntar. Oke. Saya jawab pertanyaannya. Apakah seorang investor perlu mengenal technical analysis? Ya, harus tahu. Minimal dia tahu supportnya dan tahu resistennya. Minimal. Mengenal support dan resisten itu penting. Kenapa? Ketika kita nggak bisa masuk di saat early banget gitu ya. Kalau di saham ada nego, kalau di kripto tuh ada pre-sale, ada private sale, kita nggak bisa masuk. Tapi kita tahu
nanti support itu bertanya di mana. Kenapa? Sangat penting. Karena gini, bukan sekedar untuk kita takut longsor aja, tapi ketika kita tahu si technical analisis ini, kita juga tahu kapan nanti kita bisa exit. Jadi di saat kita entry, kita juga tahu, kita juga akan belajar kapan kita exit. Karena kita tahu di kripto, saya nggak akan ngomong long term dari kripto itu sama dengan saham ya, tapi kayak gini. Di dunia kripto, seorang investor itu agak mirip seperti seorang trader di saham. Kenapa? Kalau di saham itu ya banyak lah yang bermain juga gitu kan, istilahnya BPJS, beli pagi jual sore gitu kan. Ada juga. Tapi kalau di kripto ini ya karena volatilitasnya tinggi banget, mereka akan melihat sistemnya dari event apa yang dibikin oleh si project. Nah, itu yang terjadi sekarang. Kalau misalnya si project ini, karena kita nggak tahu fundamentalnya seperti apa, orang akan lihat marketingnya seperti apa. Itu yang sering terjadi. Nah, makanya saya pikir untuk investasi di kripto itu waktunya sangat pendek. Paling lama ya kita nggak akan bisa bilang itu sampai tahunan. 6 bulan itu udah bagus untuk bertahan. Kalau project ya, ya 6 bulan itu udah bagus untuk bertahan. Karena pertumbuhannya itu lihat aja, habis naik setinggi-tingginya, hancur sehancur-hancurnya. Dan itu menjadi kebiasaan sih bagi saya. Saya lihatnya begitu. Oke, makasih Om Jimmy. Oke, the next question, silakan. Tadi ada Om Metamon Boy ya, kedengaran ya. Om Aditya, oke silakan Om. Selamat malam. Salam Ya, kenal Om malam. Rap. Om Jimmy, selamat malam. Menarik banget ini bahasannya tentang trader dan investor. Saya kebetulan ada di dua itu gitu ya. Ada di dua itu artinya gini. Ini menariknya begini. Investor tuh lebih cenderungnya memang fundamental, lebih 70-80% tuh di fundamental. Sedangkan technical sekitar 20% hanya untuk bagaimana mengetahui entry-nya dan kapan dia harus exit gitu kan. Itu investor sifatnya ya, istilahnya ya memang tetap, walaupun investor tetap aja akan menjadi seorang trader, tapi dalam jangka panjang istilahnya dia melihat sisinya adalah fundamentalnya ini bagus, tetapi tetap aja kalau suatu saat ada namanya market itu politik ataupun apapun itu pasti akan mereka tetap akan lepas gitu ya kan, terus nanti begitu turun ya dia pasti ngambil lagi gitu. Jadi saya sih melihatnya begini, kalau berbeda dengan saham itu kan fundamental adalah laporan keuangan, jadi ketahuan semua kondisi dalamnya si perusahaan itu seperti apa. Sedangkan kalau di kripto ini kan project sifatnya yang belum kelihatan, sifatnya yang akan dikerjakan, hanya sifatnya janji. Artinya bagaimana dev itu atau si pemilik project itu deliver tidak si project ini dijalankan atau tidak, sesuai dengan roadmap atau tidak. Nah, itu akan menentukan si harga ini akan naik atau tidak gitu kan. Nah, makanya memang agak sedikit rumit. Jadi kalau di saham kita tahu investor udah tahu seperti ini, proyeksinya seperti ini, seperti sekarang krisis energi, otomatis ya saham yang bergerak di energi akan pump kencang gitu kan. Nah, ini berbalik dengan yang sektor-sektor lain gitu kan. Nah, itu kalau di kripto ini memang kita mesti harus pantau pergerakan devnya seperti apa. Jadi kita tahu, oh ini ternyata begini, jangan sampai kita jadi investor tetapi
kesannya kita nggak ngikutin gitu ya, ngikutin perkembangan gitu. Jadi begitu ternyata ada tiba-tiba dev nyerah, terus langsung dam kita, dananya nyangkut semua, udah hilang semua lah gitu. Nah ini ada sisi keduanya ada gitu ya. Jadi saham beda gitu, kan perusahaan udah jadi, kita bisa lihat dari laporan keuangan yang tadi. Nah kalau mengenai hal trader sih, menurut saya itu teknikal ya murni ya 80% teknikal, fundamental ya 20% lah. Nah, itu menarik, istilahnya cuan-cuan cepet lah ya, tetapi istilahnya apa ya, cash flow lah ibaratnya. Kalau main investor kan capital gain yang gede gitu kan dalam jangka panjang kan gitu ya, istilahnya nabung lah gitu. Nah itu sih kalau menurut saya Om Bli. Jadi dua-duanya menarik, dua-duanya bisa dilakukan dalam di kripto, tidak apa namanya, saya mau jadi investor aja, saya mau jadi trader aja, enggak. Pasti dua-duanya bisa dilakukan di kripto dan sama-sama menarik. Tetapi satu hal kalau menurut saya yang kripto, kalau yang jadi investor lebih baik ya koin-koin yang memang sudah bagus dan memang sudah deliver projectnya, tinggal mengembangkan ekosistemnya seperti tadi Om Jimmy sampaikan bahwa kayak blockchain ada ekosistemnya seperti apa. Nah itu apalagi yang sudah masuk ke checks ya, banyak checks otomatis, itu untuk resiko scamnya kan kecil lah gitu ya. Tetapi kalau untuk trader mah apa aja ya, istilahnya koin micin yang asal cuan ya sikat gitu aja, pokoknya cepet. Tapi kalau saya pribadi sih senangnya sih kalau main di kripto, kalau main koin-koin yang micin asal udah cuan, ambil cuannya, tetapi sisain money back-nya aja, yang balik modal sama cuan sedikit, sudah yang lain udah tinggalin aja lah gitu. Itu kalau main di micin ya. Tapi kalau yang lain-lain, yang trader yang kita main di ini ya, fundamental kita perhatiin, teknikal kita perhatiin, seperti apa, kapan masuk entry-nya, kapan kita exit gitu. Itu aja sih Om Jimmy. Om Rap ya sedikit menambahkan aja Om Bli. Terima kasih banyak, salam. Oke, thank you. Terima kasih Om Aditya. Wah, ini menarik. Inilah enaknya, senangnya ya kalau kita bisa mendengarkan dari tiga sisi ya. Jadi dari sisi penonton, audiens juga ya, kita tahu lah pasti teman-teman di sini punya pengalaman jam terbang yang berbeda-beda, tuh enggak? Ya, ini bagus banget ya. Artinya seorang Om Aditya ini dia bisa mengcombine, tuh enggak? Artinya bisa mengkombinasikan kapan saatnya jadi investor, kemudian kapan saatnya untuk menjadi trader. Dan keduanya kalau kita bisa dalami dengan baik, ya itu bakal bisa make money juga buat kita. Oke, mungkin satu lagi sebelum kita ke narasumbernya lebih dalam lagi. Silakan dari sisi penonton, audiens, ada yang mau kasih komentar atau pertanyaan? Silakan. Monggo. Ada Om Isman ini. Halo, malam Om Isman. Malam nih, malam teman-teman semua, malam para speakers. Silakan Om Isman, mungkin bisa minta speak up sedikit Om. Nah, ini Om Isman kan sekarang fokus ke dunia blockchain ini, dan blockchainnya nggak hanya di kripto, tapi di corporate juga, tuh nggak? Nah, melihat pembahasan kita malam hari ini, Om Isman, baik dari sisi investor sama trader, kira-kira dari Om Isman sendiri ada punya pengalaman nggak yang mau dibagikan, atau mungkin ada sedikit yang mau di-sharingkan? Silakan Om Isman. Oke, mungkin sebelumnya mohon maaf sambil makan kali ya. Tapi sebenarnya tadi juga baru masuk, dan terakhir itu kan ada statement dari Om Jimmy ST gitu ya, dan setuju banget sih dari sisi saya gitu ya, kalau misalnya ngelihat dari sisi project-project blockchain gitu ya, atau misalnya project-project token gitu ya, sebenarnya ngelihat dari sisi ekosistemnya sih. Nah kalau kayak tadi contohnya adalah Aptos ataupun Binance gitu kan, Binance sendiri kan berkembang ketika yang kemarin ya, musim-musim pandemik, di mana semua orang cari alternatif kira-kira channel income-nya mereka dari sisi mana lagi nih. Nah terus dibawalah ibarat katanya si Binance terhadap kripto ini nih, crypto bros lah kita sebutannya. Makanya pada saat itu Binance itu akhirnya meningkat gitu loh. Nah mungkin kalau dari sisi saya terkait dengan proyek-proyek tersebut, kalau misalnya berkaitan dengan blockchain, kita lihat dari sisi ininya aja sih, dari sisi dari sisi teknologi yang digunakan, apakah mereka adalah blockchain yang maksimalis gitu ya, maksimalis dalam arti kata
satu chain untuk untuk satu ekosistem mereka aja, atau satu chain itu bisa interlock dengan blockchain yang lain lagi. Karena yang kita yakinin sebenarnya lebih kepada the future is multi chain. Jadi satu chain dengan chainnya lagi, satu chainnya lagi bisa saling ngobrol lah. Itu kalau yang blockchain maksimalis, ujung-ujungnya nanti ke depannya akan hilang dengan sendirinya sih. Kira-kira itu sih dari sisi saya, beli. Oke, thank you ya. Sekarang juga Sama-sama, Bli. teman-teman mau info ya. Jadi nanti Om Isman hari Sabtu besok lagi 3 hari ya Om ya. Itu Ya, ngadain event seminar di Bali tentang Ya. Web3. Ya itu sebenarnya apa yang disampaikan sama Om Isman sejalan sih dengan dunia Web3 ya, di mana semua terkoneksi, terus nggak, semua berkolaborasi satu sama lain, terus nggak. Ya, Sehingga betul. semoga dengan itu bisa menghasilkan sesuatu yang besar nanti ke depannya. Gitu. Amin. Mudah-mudahan bisa bermanfaat khususnya bagi masyarakat di Bali sih, beli. Ya, jadi teman-teman yang ada di Bali, yang stay di Bali, ditunggu ya kehadirannya ya. Nanti Bro Rap, kalau ada waktu Bro, mampir Bro ya. Kita harus datang. Kalau nggak datang, saya samperin tuh, beli. Oh gitu ya. Kena ancam. Oke, thank you Om Isman. Oke, tadi dari Om Sunrise ada pertanyaan Om, silakan Om. Ya, malam Om. Ya. Saya ada dua-duanya sih Om. Gini Om. Silakan untuk Om Jim, untuk sisi dari investor ya, berarti untuk Om Jimmy ya. Kenapa sih kita itu harus investnya itu di koin-koin yang market cap-nya gede gitu Om? Kan itu untuk mencari 100% aja itu sangat berat. Kenapa kita tidak invest di market cap yang kecil gitu kan? Lalu untuk sisi trader Om ya. Trader atau trading itu kan berdagang atau pedagang Om ya. Kenapa harus ada cut loss atau jual rugi Om? Namanya pedagang itu gimana caranya gitu kan agar untung atau hanya balik modal gitu. Apakah hanya ada cut loss doang atau ada hal yang lainnya yang bisa dilakukan Om? Itu Om. Oke, thank you. Ini pertanyaannya menggigit sekali loh, keren banget loh. Terima kasih pertanyaannya Om Sunrise. Langsung dari Om Jimmy Om, udah clear ya? Dari Om Sunrise ini pertanyaannya menarik. Silakan Om Jimmy, kenapa harus memilih berinvestasi ke proyek yang market cap-nya udah gede? Karena misalnya kayak Bitcoin nih misalnya, untuk cari 2 kali lipat aja 100%-nya susahnya minta ampun Om. Nah, itu gimana Om? Ada gini nggak Om? Karena kalau seorang investor masuk Om, di market cap yang kecil, itu market cap-nya bukan kecil lagi Om. Pasti gede. Oke. Misalnya di market cap 1 juta, ya investornya masuk 10 juta tuh udah beda lagi market cap-nya. Jadi dia nggak akan masuk. Jadi dia akan merasa rugi aja di sana gitu. Tapi kayak gini, lebih ke posisi aman. Ketika market cap-nya sudah besar, berarti lebih banyak yang percaya terhadap proyek tersebut. Ketika proyek tersebut banyak dipercaya, dan orang percaya itu jalan, dan orang akan lakukan untuk masuk ke sana. Daripada market cap kecil, tapi berpotensi scam. Itu sih. Oke, thank you Om Jimmy. Dari Om Sunrise, ada pertanyaan lanjutan? Apa sudah jelas? Cukup itu dulu. Cukup ya. Oke, sekarang ke Bro Rap, Bro. Nah, kita kan udah jelas pertanyaannya ya, Bro Rap ya, dari Om Sunrise ya. Jadi, kenapa ada istilah cut loss? Kita kan pedagang nih, yang namanya pedagang kan memaksimalkan harus untung, walaupun yang namanya pedagang nggak mungkin untung terus, Om. Pasti pernah namanya yang namanya kerugian, setuju nggak? Sehebat apapun pedagang tersebut. Gitu. Nah, terus kenapa ada istilah cut loss, Om? Kalau kita emang mau nyari untung gitu. Silakan, Om. Bro Rap. Oke. Jadi, kita sebagai trader, kayak yang tadi udah disampaikan, kita kan harus mengerti yang namanya technical analysis. Nah, sepintar-pintarnya kita melakukan analisis, nggak 100% juga analisis kita itu bisa benar. Kadang analisis kita sudah benar, ketimpa sama bad news.
Nah, mungkin sekarang kita lagi ambil kalau berbeda kalau kita tradingnya di spot ya, kita masih bisa hold. Kalau kita tradingnya di future atau di forex, tapi kita sekarang fokusnya di ini ya, di kripto ya. Contohnya di future. Nah, kalau misalnya kita lagi ambil posisi long, ini secara teknikal ya, ini udah 100% ini bakalan terbang. Kita ambil posisi long. Ternyata sejam kemudian ada bad news. Nah, kalau margin kita nggak kuat, mau gimana lagi? Jalan satu-satunya kita harus apa? Kita harus cut loss untuk meminimalisir kerugian kita. Nah, kalau misalnya kita nggak cut loss, apalagi dengan trader yang mentalnya itu mental pengen cepat kaya, dia pasti menggunakan leverage yang tinggi ya. Kali 50, kali 75, kali 125. Kalau itu cut loss itu tidak ada, itu bisa habis total. Bisa jadi nol. Saya udah pernah ngerasain itu ketika awal-awal saya jadi trader. Itu. Jadi cinta ya, ancang-ancang. Ya, itu ancang-ancang. Stop loss itu sebenarnya ancang-ancang untuk meminimalisir kerugian kita jika ada bad news. Jadi itu kan bad news itu kita nggak bisa tahu kapan aja. Mau sejago apapun kita menganalisa, ketika news itu berimpact besar ke hasil analisisnya kita, itu semua bisa berserah. Gitu. Nah, kalau misalnya sudah balik lagi, biasanya sih kalau udah habis bad news itu ya kita butuh waktu untuk chartnya itu balik lagi. Nah, di situ kita bisa lagi untuk ngedoublein open posisinya kita, makin jelas kita secara nggak langsung. Thank you, Bro Rap, jawabannya. Dari Om Sunrise ada pertanyaan lanjutan atau mungkin nggak dari Om Sunrise ada gini, ada apa? Ada strategi lain tuh nggak, gimana caranya untuk menghindari yang namanya cut loss tersebut? Silakan Om. Kalau pengalaman saya Om ya, saya share juga ya. Kalau di future itu kan bisa dua arah Om ya. Kenapa sih kita harus cut loss Om? Nah, kalau cut loss misalkan contohnya kita cut loss 100. Kenapa harus nunggu 100 kalau bisa di 50? Terus lalu ada hedging. Itu kita posisi long atau buy, tiba-tiba harga turun, kita pun nge-short juga, ikut nge-short. Jadi dua posisi, buy atau long sama short. Itu pun bisa memberikan kesempatan kedua. Jadi saya pikir nggak selamanya harus cut loss ya. Kita masih bisa hedging, jadi kita masih bisa ada kesempatan kedua. Kita atur lagi strategi kita kan, mana nih yang mau dilepas. Salah satunya kan, itu kan bisa kesempatan kedua. Jadi kalau saya pikir pedagang itu ya bagaimana caranya ya harus untung Om. Kalau kasar-kasarnya yang penting balik modal lah. Nah, kalau Om Rap sendiri apakah cuma cut loss doang atau ada cara-cara yang lain Om selain hedging? Kalau saya kan hedging Om. Oke. Memang benar. Di setiap apalagi di future ada metode hedging juga, ada martingale bisa kita aplikasiin. Sekarang balik lagi ke marginnya kita, cukup atau tidak. Ya kalau gede ya nggak masalah, apalagi kita open posisinya itu di 1%. Dan dengan leverage yang sangat kecil atau kali 1 atau kali 2. Bisa kita tahan bisa sampai kita akhirnya profit. Tidak masalah. Nah, kalau misalnya masalahnya ini kan ketika orang yang marginnya pas-pasan. Terus dia scalper. Dia pasti memaksimalkan yang ada. Gitu. Jadi kalau untuk menjadi daily trader atau scalper, stop loss itu perlu. Apapun ceritanya itu pasti perlu. Mau kita menggunakan sistem hedging juga. Nah kalau dia ternyata cuma nge-wick doang,
kita nge-week doang itu chartnya, ternyata kita udah ambil posisi hedging. Ternyata waktu kita baru ngambil, misalnya kita lagi posisi long nih, ternyata kita ikut short, ternyata waktu dia baru short aja, dia langsung naik lagi. Nah di situ tetap posisinya jadi rugi kan. Nah menurut gue pribadi sih boleh menerapkan sistem hedging, boleh menggunakan stop loss. Kalau saya pribadi stop loss. Jadi kalau memang Om Sunrise bilang itu harus untung, pedagang itu harus untung. Saya nggak ngambil keuntungan dari satu kali open posisi saya, enggak. Yang saya ambil itu akumulasi dari trading satu harinya. Misalnya saya satu hari ini ambil open posisi itu 10. 9 profit, 1 loss. Intinya apa? Profit. Ya kan? Nah, jadi saya nggak ngambil kesimpulan ruginya itu di satu kali open posisi. Enggak. Akumulasi satu harinya. Get point. Gitu. Menarik. Thank you, Bro Rap. Dari Om Sunrise, ada lagi Om? Itu dulu mungkin yang lain biar bisa yang nambahin Om, yang lainnya Om. Oke. Thank you juga Om sudah mau sharing untuk strateginya. Oke. Di sini mungkin dari Bro Rap sendiri gimana Bro? Kita kan di kripto ada istilah yang namanya follow the hills, kayak gitu. Ikutin arus paus tuh nggak? Nah biasanya kalau di kripto kalau udah gimana pun kita jagonya punya TA, tuh nggak istilahnya pengetahuan di bidang technical analysis, tapi kalau udah paus berkata lain, ya udah langsung ambiar kayak gitu istilahnya. Nah itu gimana Om? Ada komentar nggak? Makanya itu saya selalu terapin untuk stop loss-nya. Gimana kalau misalnya nih technical yang setelah kita analisa ini yang mau naik atau mau turun, ternyata well-nya pengen kebalikan dari analisanya kita. Ya udah stop loss itu pasti kena dan kita langsung ikutin well-nya aja permainannya mau kemana. Itu kita harus langsung cepat untuk balik arahnya. Kuncinya sih di situ kalau saya pribadi. Oke, sedikit lagi Bro Raf. Apa plus minusnya kita trading spot dengan future? Bro Raf. Kalau plusnya dari spot, kalau harganya belum target kita belum tercapai, ya kita masih bisa hold tokennya atau koinnya. Itu keuntungannya. Jadi kita tinggal nunggu kenaikannya nanti lagi. Nah kalau misalnya di future, kelemahannya itu kalau kita greedy. Kelemahannya itu di greedy-nya doang. Kalau kita nggak bisa nahan nafsu untuk pakai leverage rendah, 1x1 atau kali 2, ya kita bakalan cepat hancur. Apalagi kita tidak menggunakan stop loss. Tapi kalau kita bisa menahan greedy-nya kita dan menggunakan leverage yang wajar maksimal itu sebenarnya kali 20 atau 10 itu udah maksimal banget. Ya aman-aman aja sih. Aman-aman aja. Yang penting intinya mau di spot mau di future, greedy itu harus bisa dilawan. Kalau di spot misalnya, wah ini lagi naik banget, ternyata kita kan ya gimana ya, greedy itu kadang kayak setan, datang tak dijemput, pulang tak diantar. Lagi harga di 20.000, lagi berita lagi bagus-bagus semua, kita kemakan sama FOMO-nya, kita kemakan sama greedy-nya, ternyata nyangkut. Ada yang udah beli misalnya di 19.000, naik berharap sampai 21.000, ini bisa naik lagi, ternyata nyesop lagi, balik jadi ke 18.900 atau balik ke 19.000 lagi, jadinya nggak dapat apa-apa. Jadi ditetapin aja dulu sebenarnya targetnya itu mau sampai ke berapa. Kalau kalian rasa misalnya cuan modal gua misalnya 3 juta, nanti dijual 1 juta, itu sebenarnya udah cuan banget. Jangan dipaksain untuk dapat kali jadi 2 juta, langsung 3 juta, cuan 100%, jangan. Masih ada momen-momen selanjutnya. Jangan sampai kita terjebak di momen itu. Well itu pintar memainkan psikologis. Jangan sampai kita yang jadi makanannya. Kalau udah cukup, cukup. Kalau belum cukup,
TP, cari koin yang lain. Gitu. Oke, thank you. Terima kasih Ronald insight-nya. Oke, makin menarik ya teman-teman ya, makin malam ya. Sekarang kita ke sisi Om Jimmy ya, kali ya, Om Jimmy. Nah, jadi Om Jimmy ada nggak punya gini Om, selama ini kan banyak istilahnya teman-teman investor termasuk beli juga ngalamin istilahnya semangat aja untuk depo, beli koin, tuh nggak? Sehingga namanya juga beli koin, tapi lupa TP dan takut TP gitu loh Om. Tuh nggak? Dalam artian sayang banget itu lah seperti yang tadi Bro Rob bilang tuh kayaknya ngapain ini kayaknya bisa masih naik nih kalau TP sekarang, ntar kalau naik gimana ntar kayak gitu istilahnya. Nah, kalau Om sendiri, Om Jimmy dari sisi investor kira-kira target take profitnya itu gimana Om? Maksudnya kan apalagi di kripto itu kan ada tuh yang namanya ada circle, ada musim lah gitu loh kan. Kayak misalnya kita sederhananya main di falas misalnya nih. Seperti yang Jimmy bilang kemarin tuh kan kalau misalnya kita mau beli di saat habis Imlekan kita beli, kita jual di September Oktober nih pasti udah cuan, pasti udah untung kan gitu. Polanya tiap tahun sama seperti itu. Nah, kalau di kripto sendiri gimana apa nama itu Om Jimmy? Maksudnya target untuk take profitnya itu biasanya di musim-musim apa, di bulan-bulan berapa? Ada nggak sampai sedetail itu Om Jimmy ada punya gini, punya apa nama tuh rumusnya gitu loh Om? Oke Om Lee, mungkin kayak gini sih. Kalau kita mengikuti semua kripto, kita pusing. Jadi makanya orang nggak akan mau mengikuti semua project kripto atau project blockchain. Orang cuma ngikutin satu aja, Bitcoin. Nah, kenapa? Karena Bitcoin ini pengaruhnya sangat besar ke dunia kripto. Karena market cap paling besar itu Bitcoin. Ketika Bitcoin turun, yang lain pasti longsor. Bitcoin naik, yang lain belum tentu naik. Tapi ketika Bitcoin sideways, yang lain baru turun naik. Gitu. Biasanya begitu Om Lee. Nah, gimana sih caranya saya pribadi exit kan gitu ya. Jadi kayak gini, selama tahun-tahun yang telah Bitcoin lalui, ada dalam 1 tahun itu ada 2-3 kali dia naik, dan sisanya dia turun. Nah, kita tinggal lihat. Sebenarnya di trading chart itu ada kok. Bulan-bulan apa potensi dia naik. Sebenarnya kalau mau belajar menjadi investor, dia harus mempelajari apa yang dipelajari seorang trader. Nah, lihat bulan-bulan ketika si Bitcoin ini naik, nah, di saat itulah kita bisa TP. Sebenarnya kalau mau gitu. Tapi kalau saya pribadi, bagi saya, ini untuk saat ini, ya belum ada Om. Karena memang masih bearish gitu. Bagi saya ini masih bearish. Walaupun saya pernah bilang nanti ini di bulan-bulan Oktober, ini akan ada kenaikan, seperti hari ini, ya, sampai nanti November, akan ada kenaikan. Ini biasanya saat-saat orang TP. Tapi karena saya nggak masuk ke market, saya pegangnya USDT, ya saya nggak ada exit plan gitu. Tapi harusnya ini exit plan. Jadi bulan 7 itu pasti bearish, bulan Maret itu pasti bearish. Jadi antara Mei Juni itu akan ada sedikit bullish, Oktober November akan ada sedikit bullish. Nah, itu tinggal bermain di sana aja, Om. Tapi kalau tahunan, nah nanti saya akan maksud nanti di 2003. Mungkin setelah bulan Juni nanti. Atau setelah bulan Juli. Exitnya kapan? 2024. Oke, thank you Om Jimmy. Wah, kita dapatkan insight baru lagi ya teman-teman ya. Keren banget loh. Makanya teman-teman yang nggak hadir nih pasti
bakal nyesel banget nih. Oke, sekarang kita ke sisi audien lagi. Silakan teman-teman yang mau ngasih insight lagi, ngasih komentar atau kasih pertanyaan, boleh buka ya, lagi 2 penanya ya. Silakan. Tadi ada Om Metamon Boy. Silakan Om. Nah, gini Bli, saya mau tanya, Ya, seandainya kita posisi salah masuk, misalnya kayak tahun lalu tuh, BTC kita masuk di 68.000, itu perlu cut loss nggak? Koinnya kan bagus tuh, kalau kita hold tambah dalam, itu gimana Bli? oke, Dari sisi silakan. investor mungkin ya. Ya, dari Kalau Om trader Jimmy. kan, Silakan Om Jimmy. trader mungkin cut loss ya. Iya. Padahal sebenarnya nggak ada istilah rugi ya. Selama kita nggak jual, kita punya koin atau token, kita nggak akan pernah rugi kan gitu. Karena cuma perubahan nilai aja. Sedangkan jumlah kuantitas koin yang kita pegang kan sama aja. Setuju nggak Om? Tapi minusnya kan dalam loh Ya, dari jadi ya. 29.000 ke 19.000 itu. Oke, silakan Om Oke. Jimmy. Om masuk di 68.000, sekarang harganya di 20.000. Wah, udah lumayan ya, hampir 60% ya. 60-70%. Sedih sih Om dengarnya. Jadi gini, gimana sih seorang investor gini? Ada yang bilang gitu, di apa sih istilahnya? Akumulasi, atau ada juga yang bilang cut loss. Bagi saya kayak gini sih. Di sini pentingnya technical analysis. Kalau bisa cut loss, saya cut loss. Tega Om. Investor harus berani cut loss di kripto. Ini yang saya sarankan. Kenapa? Kripto itu bukan saham. Saham 300 tahun yang lalu Om. Jadi fundamentalnya sudah kuat. Dimulai dari 300 tahun yang lalu. Kripto berapa tahun yang lalu. Apa yang terjadi besok kita nggak tahu. Tiba-tiba seluruh dunia ngelarang kripto. Apa yang terjadi? Kalaupun Om misalnya merasa rugi, saya pikir kesempatan di blockchain lain masih ada. Kan nggak mesti harus pegang Bitcoin untuk bermain kripto. Om tanya saya pegang Bitcoin nggak? Enggak. Om pegang Ethereum? Enggak, saya nggak pegang. Saya pegangnya USDT. Karena bagi saya, yang satu koin yang punya fundamental yang lumayan bagus, itu bukan Bitcoin. Tapi USDT. Kenapa? USDT dia mesti menjadi perusahaan terdaftar di Amerika. Dan surat utangnya, perusahaannya punya surat utang yang mesti dipertanggungjawabkan ke pemerintah Amerika, ke ESG. Bagi saya, sementara yang paling aman USDT. Ya anggap aja lah saya main falas gitu. Bitcoin nggak ada. Bahkan kita sendiri nggak tahu siapa yang kembanginnya. Tapi standar kripto itu ya memang kalau kita kembali ke desentral, memang harus melihat Bitcoin. Tapi nggak mesti harus punya Bitcoin. Ketika ada yang bilang harus punya Bitcoin, itu orang suruh jual, orang mau jualan Om. Halo Om, mau nanya? Oke, saya rasa tadi yang nanya Om Metamon ya. Gitu sih Om. Iya, cukup Om. Thank you Om. Ya, Mau nanya, thank you Om. Mau nanya Om? Silakan Om. Oh. Anonymous ya. Iya. Perbedaan antara uang fiat sama BTC itu apa dalam segi investor? Oke, Uang thank you fiat. Om Anonymous. Silakan Om Jimmy. Uang fiat dengan Bitcoin. Iya.
Ya beda Om. Mm-mm. Kalau uang fiat kan fundamentalnya Mengalami negara. inflasi. Ya kan mengalami Hmm? inflasi tiap Siapa tahun. yang bilang uang fiat mengalami inflasi Om? Coba dari data Bang. Uang fiat itu nggak mengalami inflasi Om, tapi deflasi. Inflasi itu barang Om. Jadi perbedaannya gimana? Inflasi Kalau itu kan dari sudut kenaikan. investor. Kita nggak bisa berinvestasi ke uang Om. Kita hanya bermainnya bukan kita kalau ke uang, kita nggak bisa berinvestasi. Uang itu hanya alat untuk investasi. Itu yang harus dipahami dulu Om. Yang kita investasikan itu harus ke project, harus ke bisnis, bukan ke uang. Ya kan tadi bilangnya fundamental yang bagus itu dolar. Untuk kripto, maksud saya begini, yang ada fundamentalnya memang USDT. Kita nggak ngomong dolar ya Om ya, dolar itu fiat, USDT itu koin dengan nilai realnya sama dengan dolar. Nanti kalau disamakan, Amerika bisa protes. Nah, jadi kayak gini. Kenapa saya bilang USDT, BUSD itu lebih ada fundamental daripada yang lain untuk saat ini, untuk koin ya, daripada Bitcoin. Jadi begini, perusahaan yang mengelola yang mengeluarkan USDT, dia ada bisnis. Jadi ada investor-investor ngumpul, mereka ngumpul, siapkan dana, bikin perusahaan, keluarkan koin USDT. Betul nggak? Termasuk UST Bang. Hah? Termasuk UST juga dari Luna. Oh, kita nggak bisa samakan USDT dengan USD, Om. Itu beda, Om. Kan sama-sama stabil coin. Beda Om, algorithmic stablecoin. Yang Gini, satu Om. backup Kita stablecoin. nggak bisa samakan DAI, UST, USDT. Itu beda-beda perusahaan, Om. BUSD itu beda perusahaan. Itu dulu yang harus kita pahami. Nangkap nggak, Om? Halo? Halo. Ya. Nangkap nggak yang saya maksud? Ya perbedaannya gimana Bang? Antara USD, BUSD, sama USDT? Yang keluarin sama nggak menurut Om? Yang gimana? Yang keluarin USD sama BUSD sama nggak? Ya beda lah. Nah, udah paham Tapi ya? fungsinya kan stabil coin. Bukan masalah fungsi, Om. Tapi masalah yang keluarin siapa? Ya beda perusahaan sih, beda. Nah, beda perusahaan. Ketika perusahaannya berbeda, jaminannya berbeda nggak? Efeknya juga berbeda sih. Yang menjamin berbeda. Setuju ya? Nah, jadi ketika yang menjamin ini, jadi kita harus tahu, kita investasi ke mana? Ke siapa? Dan barangnya apa? Itu melihat fundamental, Om. Bukan ketika namanya sama, fungsinya sama. Ya, nggak bisa. Orang jual mobil sama-sama, Om. Satu ada mobilnya Avanza dari Jepang. Terus ada Hyundai dari Korea. Terus ada mobil Cina juga, kan? Ada mobil dari Eropa juga. Ya, fungsi sama-sama mobil. Tapi yang keluarin siapa? Dan harganya beda-beda. Nilai perusahaannya juga beda-beda. Ya, itu sih. Oke. Thank you Om Jimmy. Ya, biar rasa itu sebenarnya sih pelajaran yang mendasar ya. Oke, thank you dari Om Anonymous pertanyaannya. Sekarang kita jumping ke Bro Raf ya. Bro, tadi kan dibilang di awal untuk kita masuk istilahnya untuk kita berdagang, untuk kita trading
itu kan bisa tiap hari ya, apalagi yang membedakan senangnya kita di kripto kan 24 jam, betul nggak? Istilahnya 7 hari dalam seminggu, jadi nggak ada istirahat, nggak ada istilahnya gininya lah. Nah kalau di saham itu kan dia ada tuh istilahnya dia menghindari hari-hari yang dimana kayaknya kalau pas hari itu kita janganlah untuk bertrading gitu loh. Tapi kalau di kripto kan pasti ada masuk bisa momennya gitu loh karena dia 24 jam. Nah, bisa sharing sedikit nggak Bro Rap? Maksudnya seorang Bro Rap sendiri karena kalau dilihat dari Porto dan gininya apa jam terbangnya Bro Rap istilahnya dari 1 minggu tuh hampir tiap hari ya Bro Rap ya. Kalau kita akumulasi hampir tiap hari bisa profit gitu loh. Itu gimana? Bisa dibocorkan sedikit nggak Bro? Untuk masalah timingnya kapan gitu loh waktu yang tepat untuk kita bisa masuk bertrading gitu loh Bro dari sisi trader. Silakan Bro. Oke, kalau saya pribadi ya kayak yang udah saya bilang sebelumnya, saya itu profit yang saya hitung satu hari itu merupakan kumpul dari akumulasi open posisi saya satu hari gitu. Jadi misalnya saya itu paling gede, kecuali memang di market itu kan saat itu kita bisa ngelihat ada pola-pola khusus. Nah kalau misalnya dia evening star, morning star, itu pola-pola yang bisa kita bilang itu di time frame di jam berikutnya itu. Kalau misalnya kita di time frame 1 jam, time frame 4 jam, itu di sesi berikutnya itu pasti udah valid sebetulnya. Walaupun dia hanya nge-week doang, dia pasti mengikuti polanya itu. Nah, kalau saya pribadi, misalnya target satu hari itu saya 1 juta. 1 kali open posisi, misalnya, ini morning star nih, boleh nih. Udah, mau berapapun yang saya dapat. Karena kan saya scalper, saya nggak ngambil waktu yang lama-lama banget. Kalau saya main di time frame 1 jam, ya udah saya nunggunya 1 jam aja. Jangan nunggu sampai 1 hari. Nah kalau misalnya main di time frame 4 jam, ya udah sampai di 4 jam itu aja kita tunggu. Kalau kita memang main di time frame 1 hari, yang kita tunggu itu 1 hari, jangan sampai berhari-hari. Nah jadi kalau kita mau jadi trader, kita fokusin dulu nih. Kita mau di time frame berapa lama? Kita mau di time frame 15 menit kah? Time frame setengah jam kah? 1 jam kah? Jadi biar nggak salah arah. Misalnya di time frame 15 menit, ini ada pola morning star. Ya tunggu di 15 menit selanjutnya. Sesearah nggak? Nah kalau dia searah, mendekati 15 menitnya atau di 10 menitnya, itu saya langsung take profit. Nggak ada nunggu sampai 1 jam, nggak ada. Jadi itu meminimalisir kerugian dan memaksimalkan profitnya. Ya walaupun misalnya udah take profit, ternyata dia terbang lagi, balik lagi kayak yang saya bilang tadi, bukan rezekinya kita. Jadi misalnya 15.000 nih, let's say kita beli di 15.000, ternyata hasil analisanya kita ini benar, dia naik udah 16.000, berharap lagi kita naik, ternyata balik ke 15.200. Jadi apa? Rugi. Jadi apa? Nggak maksimal profitnya. Ya ruginya itu dalam hati saya nggak maksimal profitnya. Nah kalau misalnya main di 15 menit, lihatlah waktunya itu di 15 menit. Jangan sampai kita nunggu di 4 jam. Akhirnya yang harganya udah tinggi turun lagi. Yang kita berharap misalnya di 16.000 kita bisa take profit. Akhirnya karena kita berharap ternyata jadi longsor. Jadi kalau saya pribadi trading di 1 jam, oke, lihat di 1 jam berikutnya. Kalau dia ada kenaikan, kalau kalian merasa takut, kalau kalian ini beneran nggak atau fake nggak naiknya, silakan itu langsung take profit aja. Mau $1 juga nggak masalah. Karena yang saya hitung profit itu bukan dari profit 1 kali open posisi, akumulasi 1 hari. Kadang ada 1 hari itu bukan 1 juta, kadang lebih.
Kalau misalnya market lagi mendukung, kadang ada, ya saya nggak mau sombong, bukan mau sombong, tapi karena memang ini dari jam terbang pribadi masing-masing ya. Jadi kita tahu kapan kita mau entry, kapan kita mau exit. Kadang itu kalau kalau misalnya itu uh, technical kita sudah bagus, ternyata market mendukung. Saya satu hari itu pernah $900 di luar dari target, saya yang 1 juta satu hari. Jadi kalau misalnya diakumulasiin 1 juta satu hari, nggak nyampe juga 1 juta, cuma dapat 500.000, ya udah rezeki kita di 500.000 itu aja. Nah kalau misalnya kita kumpulin setiap harinya 1 bulannya, kan kita bisa tahu berapa total yang kita dapat. Nah jadi untuk menjadi seorang trader itu, bagaimana caranya membuat modal yang kita ada ini berkembang di dalam 1 bulan, bukan di 1 hari. Tapi bisa kita rasain di tiap harinya. Modal kita misalnya $100 untuk trading 1 hari, kita dapat $10 sebenarnya ya itu udah untung. 150.000 hanya kita ngeliat chat bentar. Dikali 30 hari, itu udah 4,5 juta. Itu sudah berapa ratus % dari modalnya kita. Jadi, saya tetap pernah ada loss. Karena apa? Ketika trading, saya meninggalkan. Ketika trading, saya lupa bikin stop loss. Jadi, tetap kalau kita mau jadi trader, yang perlu diperhatikan itu margin kita, yang kedua kita bermain di time frame berapa, yang ketiga jangan lupa stop loss, terus yang keempat jangan greedy. Berapapun yang kita dapatkan dalam setiap open posisi itu silakan di TP. Masih banyak koin yang lain. Ini crypto, bukan cuma satu koin yang ada. Dan kita bisa exit kapanpun. Gitu. Oke, thank you, Bro Rap. Jadi sebenarnya kalau memang disiplin kita benar-benar ketat, harusnya jadi trader pun juga hasilnya juga amazing ya, Bro ya, luar biasa juga ya. Itu nggak, bahkan bisa ngalahin kita jadi investor. Nah, Bro, Om Jimmy ada komentar nggak Om? Ternyata dari apa yang disampaikan tadi sama Bro Rap, untuk jadi kalau kita benar-benar udah profesional ya jadi trader ya, artinya sudah kenyang lah dengan pengalaman, dengan pastilah yakinlah pasti Bro Rap pernah ngalamin ya kerugian yang juga lumayan, tuh nggak, sehingga dari kerugian-kerugian itu bisa belajar, bisa menemukan pola akhirnya seperti yang sekarang ini. Nah, dengan akumulasi bukan hitung per hari tapi per bulan, itu kan luar biasa amazing ya, ternyata profitnya maksimal. Nah, kalau dari sisi Om Jimmy gimana Om? Maksudnya kita kan kadang-kadang gini Om, untuk jadi investor itu kan nggak mudah Om ya. Jadi nggak semudah dengan yang kita ucapkan, tuh nggak. Nah, dengan apa yang disampaikan tadi dari Bro Rap sendiri, ada nggak dari Om Jimmy tergoda untuk istilahnya sambil nunggu investasinya Om Jimmy berkembang, ada nggak tergoda untuk istilahnya belajar jadi trader Om Jimmy? Gini Om, itu pasti ada godaan. Kalau godaan ya, tapi masalahnya kayak gini. Mungkin banyak yang nggak sadar. Banyak orang memulai menjadi trading, tapi nggak memiliki ilmunya. Nah, sebenarnya sebelum mau jadi trader, orang tuh harus menjadi investor dulu, Om. Dia harus investasi dulu, dia harus belajar. Waktu diinvestasikan, betul nggak? Setuju. Kerugian itu investasi loh. Ya kan? Ilmunya dibayar. Investasi juga ya, Om ya? Sampai cuan dia sampai kapan? Cuan, apakah orang main trading langsung cuan? Oh enggak Om, banyak yang hancur-hancuran juga. Sekarang kita lihat persentasi berapa banyak yang untung jadi trader daripada yang rugi. Makanya kalau saya ngomong kayak gini, daripada stres, saya takutnya kayak gini, banyak orang yang nggak siap mental, banyak orang karena mereka nggak memahami kalau mau trading itu dia harus investasi dulu, ilmunya, belajarnya. Bahkan yang sudah masuk kelas-kelas VVIP aja ya, itu investasi loh, betul nggak Om? Walaupun kelasnya itu nggak jelas gitu. Iya. Iya kan? Setuju nggak? Udah masuk, yang dapat stres Om. Belajar lagi, itu udah investasi sebenarnya. Nah, cuma kadang-kadang orang kebanyakan FOMO kalau trading itu Om. Enggak real paham.
gara-gara ada yang screenshot kirim cuan 1000%, 2000%, iya kan? Orang FOMO, dia nggak belajar, ikut, hanyut sudah. Nah, itulah banyak orang jadinya benci gitu. Sebenarnya yang dia benci bukan tradingnya, tapi dirinya. Dia nggak belajar. Cuma dia nggak tahu, dilampiaskan. Oh, trading begini-begini. Banyak orang begitu. Nah, saya setuju. Dalam sebuah, bagi trader, yang paling penting itu konsisten. Itu yang paling sulit, Om. Orang Indonesia tuh nggak ada yang konsisten. Benar-benar sekali, Om Jimmy. Konsisten itu tuh yang paling sulit. Saya pernah belajar, nggak konsisten, Om. Kadang saya udah pasang tuh, saya pernah pasang ya, $100 gitu kan, main futur. Habis itu, lupa, Om. Hilang. Udah, selesai sampai di situ aja. Karena nggak konsisten. Walaupun sudah belajar, tapi nggak melakukannya dengan seserius itu gitu. Saya mau nanya nih sama Om Rap. Boleh Om Li ya? Boleh, silakan Om. Nanti dari Bro Rap juga nanya ke Om Jimmy nanti ya, biar lebih saya mau nanya. Apa sih resikonya Om jadi seorang trader? Ini bukan nakut-nakutin ya Om ya. Oke, resikonya jantung nggak tenang. Itu udah pasti. Jantung udah tenang. Nggak tenang apalagi kalau misalnya dia trading kayak yang dibilang sama Om Jimmy tadi, tradingnya karena ikut-ikutan. Nggak ngerti teknikal. Itu pasti jantungnya debar. Ada yang nggak tahu teknikal, dia cuma masuk kelas VIP, misalnya dia cuma mengharapkan sinyal. Ternyata sinyalnya nggak sesuai, ternyata dia sudah all in. Nah, jadi kerugiannya itu sebagai seorang trader kalau kita nggak ngerti tentang teknikal dan kita juga tidak konsisten, kita tidak punya dasar lah, risikonya itu semua yang kita punya itu bisa habis. Karena kita bakalan selalu misalnya sekarang kita rugi $100, terus kita mulai nih cari guru baru, misalnya kita bilang mentor baru lah. Nah, setelah kita punya mentor baru, kita pasti berusaha untuk membalikkan yang sebelumnya. Ternyata kita nggak 100% belajar dengan baik. Belajar tradingnya. Belum belajar 100%, tapi kita, udah belajar nih. Gue masukin deh $3.000, gue berharap ini biar kemarin dibalikin dulu. Ternyata makin rugi. Karena apa? Kita masih berusaha untuk membalikkan yang sebelumnya dulu. Padahal kayak yang dibilang Om Jimmy tadi, investasikan dulu dari tengah ke atas. Ya, otaknya lah diinvestasikan. Ilmunya diinvestasikan dulu. Baru setelah benar-benar kita matang, kita terjun lagi. Nggak usah berharap kita membalikkan yang udah rugi. Kita mulai aja lembaran yang baru, yang rugi kemarin, udah biar aja rugi. Kita mulai dengan ilmu yang udah kita dapat, ilmu tradingnya. Kita konsisten. Dapat sekian, udah. Dapat sekian, udah. Dapat sekian, udah. Yang penting, dengan modal yang kita punya sekarang, $100, bisa nggak berkembang dalam 1 bulan? Kalau nggak bisa berkembang, malah jadi minus, jangan lagi jadi langsung trader. Belajar lagi untuk bulan berikutnya. Coba lagi bulan berikutnya kayak gitu setelah kita belajar. Mulai dengan modal $100. Di dalam 1 bulan ini, berkembang nggak? Jadi 300 atau $150 lah. Ternyata minus. Coba lagi sampai bulan ketiga. Ternyata nggak. Berarti Anda nggak cocok jadi trader. Better jadi investor. Cuman gini bro, untuk biar bisa punya mental sekuat yang lo jelasin tadi, kan nggak semua orang punya mental seperti itu bro. Setuju nggak?
Nah, Benar. oke, beli setuju tadi yang dibilang. Kalau kayak gitu mending nggak usah jadi trader, jadi investor aja. Berarti caranya untuk bisa mengetahui sebenarnya gua ini tipe investor, trader, apa kombinasi, apa gambler, bro? Itu gimana caranya, bro? Ada nggak? Nah, Mungkin dari si Om Jimmy nanti juga bisa kasih insight juga dari Bro Rap dulu. Coba kira-kira gimana dulu? kalau misalnya, ya kalau misalnya saya pribadi ya, kalau misalnya kita nggak mau ribet, ngelihat memantau chart setiap hari, kita punya uang, jadilah investor. Tapi kalau jantung kita kuat dan kita punya waktu yang cukup banyak untuk memantau chart, boleh belajar menjadi seorang trader. Tapi ingat, saya harus garis bawahin, harus belajar. Bukan karena FOMO, bukan karena ikut-ikutan. Bukan karena masuk kelas VVIP. Nah, belajar dulu, investasikan dulu otaknya untuk jadi seorang trader. Jadi, itu doang. Kalau memang sanggup untuk nge-hold, menggunakan uang dingin ya, ini uang dingin, jangan pakai uang panas. Kita sanggup sampai 2-3 tahun misalnya, karena investor itu ya nggak sebulan, nggak 2 bulan. Kalau sanggup dan nggak mau ribet, silakan jadi investor. Tapi kalau memang tertantang dan punya waktu yang banyak untuk mantau chart setiap hari, boleh belajar trader. Dan setelah kita belajar, kita udah maksimal banget nih belajarnya. Kita udah pakai akun demo, berhasil. Ingat, jangan langsung main gede. Coba dulu, praktekin dulu. Main-main kecil lah, $1 dolar. Nah, kira-kira seminggu, 2 minggu, 3 minggu, semua yang kita pelajari itu berhasil, kita bisa mengembangkan modalnya kita, berarti kita mulai ada nih tanda-tanda sebagai seorang trader. Coba lagi di bulan selanjutnya, tambahin modalnya. Open posisi tetap sewajarnya. Dalam 1 bulan itu ada perkembangan, ya berarti kita bisa jadi seorang trader. Nah, kalau tetap kita udah belajar mati-matian, udah sampai berapa mentor, kita nggak berhasil juga sebagai seorang trader, udah mending langsung jadi investor. Memang udah nggak ada harapan kan jadi trader. Berarti mentalnya bukan mental trader, bro ya, tapi mental investor ya. Oke, thank you. Dari sisi Om Jimmy, silakan lo. Banyak orang jadi investor, Om Lee. Bukan karena dia pengen jadi investor. Sebenarnya dia pengen jadi trader. Tapi yang terjadi dia jadi investor. Karena nyangkut. Nah, ini sering kan kita dengar kan istilah-istilah begitu. Jadi investor karena nyangkut. Berarti orang itu layak nggak jadi investor? Enggak. Karena investor tuh nggak ada istilah nyangkut, Om. Investor tuh yang ada perhitungan waktu. Nggak ada dia bilang dia nyangkut. Cuma seberapa lama kesiapan dia sebesar apa modalnya dan kesiapan modalnya. Main feature itu, Om, main feature itu kan trader ya. Kita ngomong main feature. Yang bikin jantungan trader itu lawannya itu kan sebenarnya investor. Lawan dari pemain feature itu, trader itu, lawannya itu investor. Investor yang modalin. Cuma kadang-kadang orang nggak perhatiin. Nah, itu semua dimainkan sama investor-investor besar. Jadi kalau kuat-kuat mental, sebenarnya investor itu mentalnya sangat kuat. Karena dia bisa misalnya kita ngomong di Binance itu, yang ngeluarin, dia keluarin feature. Nah, itu kan ada kontraknya itu yang modalin investor. Nah, bermainlah di sana. Ratusan ribuan, bahkan jutaan trader tanding lawan beberapa investor. Nah, itu yang terjadi. Jadi kalau soal kuat mental investor jauh lebih kuat sih sebenarnya. Cuma
mereka selain mental yang kuat, pengalaman panjang yang membuat mereka bermental kuat. Bukan kayak kita yang istilahnya, sebenarnya sih saya melihat perilaku ya. Perilaku trader itu sebenarnya bukan trader, tapi perilaku penjudi. Betul, Om. Bukan trader. Trader itu nggak begitu. Trader itu seseorang yang melakukan bisnis dengan planning. Saya melihatnya begitu. Kalau dia bermain dia trading feature terus atau main apapun nggak ada planning, itu bukan trader. Gambler Om ya, spekulan. Betul. Seorang trader itu punya planning Om. Itu profesional ya. Kalau kita ngomong profesional. Nah, tapi kalau dia trader akhirnya jadi investor, nah itu yang rata-rata ya gambler itu tadi nyangkut, ya udahlah, kok jadi investor gue di kripto, kenapa? Karena nyangkut. Trader aja. Padahal karena terpaksa Om ya. Iya, investor pun punya planning. Sebenarnya investor itu pada keluar Om saat orang yang trader itu lagi banyaknya masuk. Itu saatnya mereka keluar. Investor tuh dia nggak akan ikut menghindari trader. Karena kalau trader yang masuk, mereka masukkan duit, itu mereka saatnya keluar Om. Exit plan. Pernah dengar itu nggak? Nggak pernah, baru sekarang Om. Nah, contoh ya. Contoh, ini saya kasih tahu contoh. Kalau bullish, saat musim bullish, ya kan, market bullish, yang kita lihat hijau semua kan, itu real apa enggak sih? Belum tentu Om. Benar, itu bukan real, tapi volume yang tinggi, makanya hijau. Trader pada masuk Om, mereka long terus kan, ngelong terus. Ketika mereka ngelong, apa yang terjadi? Investor jualan Om, supaya harganya hancur, turun. Itu yang terjadi. Jadi, volume dibutuhkan investor supaya exit. Itu rahasianya Om. Wah, thank you Om Jimmy. Udah kasih rahasia nih malam ini. Dari Bro Rap, ada pertanyaan ke Om Jimmy? Sebelum beli jumping yang terakhir ke sisi audien. Enggak sih, enggak ada nanya, cuma saya mau minta ke Om Jimmy. Om, kayak yang tadi dari Om Etaman Boy kan, yang dia beli di 68.000, let's say di 68.000, terus sekarang kan itu BTC di 20.000. Nah, mungkin Om Jimmy bisa ngasih tahu ke teman-teman gimana sih jadi investor yang baik. Apakah di satu momen kita langsung all in, apakah kita bertahap? Nah, ya, mungkin itu aja sih. Karena masih banyak mungkin teman-teman yang belum ngerti cara menjadi seorang investor yang baik itu bagaimana. Gitu. Oh, oke. Saya juga belum pernah dengar orang investor, bahkan si Warren Buffett aja, masternya fundamental kan, itu all in di satu bisnis. BlackRock yang menguasai 60% perusahaan di dunia nggak pernah all in. Itu buktinya dia punya macam-macam perusahaan. Itu investor. Carilah bisnis yang bagus. Carilah project yang benar-benar memiliki bisnis. Nah, yang memiliki bisnis ini artinya yang memiliki fundamental ya. Bukan project asal-asalan. Project yang memiliki bisnis. Karena ketika project itu memiliki bisnis, dia akan
menghasilkan uang. Kalau proyek tidak memiliki bisnis, ya tidak bisa untuk diinvestasikan. Proyek yang memiliki bisnis, lebih baiknya proyek yang memiliki bisnis untuk masa depan. Itu jauh lebih baik. Nah, gimana cara kita masuk ke sebuah berinvestasi dengan baik sih? Saya melakukan hal seperti ini. Jika saya punya duit 1 juta, saya akan membagi ke beberapa bisnis. Kan kita bisa lihat, di dalam dunia kripto itu ada DeFi, ada blockchain, ada NFT, ada game. Tinggal pilih dari sisi-sisi kira-kira di DeFi yang terbaik yang mana sih? Masukin nih di sana gitu. Ya istilahnya janganlah masukin satu telur ke dalam satu keranjang gitu kan. Hancur kalau jatuh. Syukur-syukur sih nggak jatuh gitu. Tapi kalau jatuh ya bahaya. Nah, cari yang DeFi yang terbaiknya apa sih gitu. Terus cari yang blockchain. Yang terbaik yang mana. Ya tinggal dihitung lah. Blockchain saya masuk nih 40%. Ke DeFi saya masuk 20%. Ke project-project lain yang bagus, pilihlah yang terbaik. Yang terbaik ya. Walaupun hanya beberapa aja, pilihlah yang terbaik. Jangan masuk sembarangan. Oke, thank you. Terima kasih Om Jimmy. Oke, sekarang kita jumping terakhir dari sisi audien ya, teman-teman ya. Kira-kira ada yang mau kasih komentar terkait dengan topik kita malam ini atau pertanyaan? Satu terakhir ya, silakan. Beli, Ya. mungkin aku tadi ada 2 sih yang aku garis bawahin gitu ya. Silakan, Nah, yang pertama tadi terkait dengan terminologi gitu ya. Jadi mungkin nanti banyak dari kita sebenarnya yang bakalan punya isu gitu ya, karena salah terminologi. Yang pertama adalah kripto itu kan nggak selalu token kan, tapi token itu selalu kripto, itu yang pertama. Terus yang kedua terkait masalah stablecoin tadi yang mungkin udah sedikit dijelasin sama Om Jimmy gitu ya, untuk Om Anonymous ya kalau nggak salah. Nah, untuk si stablecoin sendiri sebenarnya memang kan mungkin ada 4 kan, ada stablecoin yang dikolateral sama fiat, sama ada yang sama kripto sendiri, ada yang komoditi, ada yang algoritmik gitu kan. Nah, cuman kalau misalnya yang fiat tadi kan mungkin kayak Om Jimmy juga udah informasiin kayak USDT dan lain-lain lah gitu ya, yang berkaitan dengan fiat sendiri. Terus yang kedua, kalau misalnya yang komoditi itu mungkin kan si stablecoin-nya barengan sama misalnya ada entah itu emas, real estate atau yang lain-lain lah gitu. Jadi terus kalau yang di algoritmik ya kayak yang UST gitu ya, yang dimana si value-nya itu berdasarkan dari supply and demand gitu. Jadi itu mungkin biar mungkin teman-teman ada yang belum tahu kalau misalnya stablecoin itu memang banyak jenisnya ya. Salah satunya tadi yang saya bilang tadi ada 4 gitu ya, dan nggak harus di-peg 1:1 sama fiat. Itu aja sih, Blim. Oke, thank you Om Isman. Silakan terakhir, closing statement dari Om Jimmy sama Bro Rap. Ini nggak kerasa udah hampir 2 jam loh. Biasanya 1,5 jam kita nih 3 sisi. Tapi karena beli lihat ini menarik banget topiknya dan teman-teman juga banyak yang excited. Silakan Om Jimmy. Oke, thank you Om Lee. Ya apapun ya malam ini yang kita bahas, kembali lagi semua ke teman-teman gitu. Teman-teman pilih apa? Itu pilihan teman-teman sendiri gitu. Apa yang saya pilih belum tentu baik bagi orang. Saya masuk ke sebuah proyek atau saya masuk ke sebuah bisnis, ke proyek kripto. Saya memiliki tujuan. Yang mana ketika saya masuk ada yang keluar, atau ketika saya keluar ada yang masuk. Jadi kebutuhan kita masing-masing itu berbeda. Pilihan teman-teman sebelum masuk ke sebuah proyek, pelajarin semua. Cari yang terbaik.
Bahkan yang setelah kita pilih yang terbaik, belum tentu itu yang terbaik. Itu aja sih Om Li. Thank you Om Jimmy. Terakhir dari Bro Rap, silakan Bro. Mau ini lagi nih, ngulang lagi yang tadi. Benar kayak yang dibilang sama Om Jimmy, dari sisi investor itu benar sekali. Nah, untuk dari trader, tetap kalau kalian mau jadi trader, itu harus diinvestasikan dulu dari segi ilmu. Jangan setengah-setengah. Ya, ketika kalian nanti setengah-setengah, bukan untung yang kalian dapat, kerugian yang bakal kalian dapat. Dan itu udah saya alami sendiri dari yang ikut-ikutan, akhirnya otodidak, akhirnya ketemu memang bisa dibilang salah satu trader lama yang mentoring saya. Akhirnya saya bisa beranikan diri untuk jadi seorang trader. Jangan setengah-setengah untuk jadi seorang trader, atau kalian bakalan rugi. Itu aja. Oke, terima kasih Bro Rap. Angkat saya jadi muridmu ya. Oke, thank you, luar biasa pembahasan kita malam hari ini. Makasih buat narasumber Om Jimmy sama Bro Rap, sama teman-teman yang lain Dex Lover yang tadi sudah memberikan insight juga, udah pertanyaan. Sekali lagi, saya Bli Queen, tuan rumah Dex Capital, mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya. Sampai jumpa di acara 3 Sisi 2 minggu lagi. Dan nanti kalau teman-teman pengen ngebahas apa untuk 2 minggu lagi, silakan bisa dituliskan ya di kolom chat ya. Nanti Bli sama tim akan berusaha untuk mencari narasumber yang sesuai yang teman-teman mau. Oke, demikian dulu acara kita malam hari ini. Thank you, terima kasih. Sampai jumpa di 3 Sisi berikutnya. Selamat malam semuanya. Selamat malam. Terima kasih.